Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, anak-anak bertemu kembali bersama saya, Pak Sinto, dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan topik kita, yaitu fungsi kuadrat bagian yang keempat. Pada fungsi kuadrat bagian keempat ini, kita akan belajar tentang penggunaan fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penggunaan fungsi kuadrat, saya ingatkan kembali agar kita semuanya terhindar dari wabah atau pandemi COVID-19. Yang pertama, anak-anak selalu gunakan masker jika kita keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Jadi, selalu kita gunakan masker saat kita keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain. Dengan menggunakan masker, kita berpartisipasi dalam memutus rantai penularan COVID-19. Yang kedua, anak-anak selalu jaga jarak fisik ketika kita bertemu dengan orang lain, minimal 1,5 sampai 2 meter jika kita bertemu dengan orang lain. Secara fisik kita dibatasi dengan jarak, tetapi secara hati kita saling terpaut dan hati-hati kita saling mendoakan. Berikutnya, anak-anak jangan lupa kita selalu mencuci tangan, rajin mencuci tangan, rajin berolahraga, kemudian makan dan minum minuman yang bergizi. Jangan lupa kita juga selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, pemimpin kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertemu kembali bertatap muka di sekolah. Oke, anak-anak, pada kesempatan ini materi kita yaitu penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ternyata fungsi kuadrat tidak terlepas dari diri kita. Ketika kita tersenyum, ternyata senyum kita membentuk grafik fungsi kuadrat parabola. Ketika kita tersenyum, bagaimana nilai A-nya? Nilai A-nya lebih dari 0. Mengapa? Kurvanya terbuka ke atas. Jika kita cemberut, seperti ini, juga membentuk kurva fungsi kuadrat, membentuk parabola. Ketika kita cemberut, ternyata A-nya adalah kurang dari 0. Jadi fungsi kuadrat tidak terlepas dari kehidupan kita. Pada saat kita tersenyum, pada saat kita cemberut. Maka daripada cemberut, maka kita harus banyak tersenyum. Senyum adalah bagian dari sedekah. Oke. Kemudian yang kedua, desain jembatan. Desain jembatan ternyata ketika didesain seperti fungsi kuadrat ini sangat indah sekali. Desainnya sangat indah sekali. Berikutnya, dalam arum jeram, ketika kita bermain arum jeram, ternyata ketika kita menghitung kecepatan arus, kecepatan kapal ini juga menggunakan fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat ini aplikasi di fisika. Nanti akan lebih kalian perdalam nanti di fisika. Berikutnya, masalah benda jatuh. Benda dilempar ke atas, berapa tinggi maksimalnya? Kemudian berapa lama benda melayang di udara sampai jatuh ini? Ini juga menggunakan aplikasi fungsi kuadrat, yaitu nilai maksimum. Nilai maksimum. Kemudian ketika ada seekor kucing yang melompat, kita bisa menghitung berapa kecepatan awalnya dia. Tinggi maksimalnya berapa? Kemudian waktu dia sampai jatuh ke tanah berapa? Itu bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi kuadrat. Kemudian ternyata
dalam hukum hereditas Mendel ini juga menggunakan aplikasi fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya nanti di biologi, kalian bisa membuka di situs ini, mengambil beberapa sumber. Kemudian di bidang ekonomi, fungsi permintaan, penawaran dalam bidang ekonomi itu juga menggunakan fungsi kuadrat. Nah, banyak sekali penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jadi kehidupan sehari-hari kita, pada diri kita, juga tidak terlepas dari fungsi kuadrat. Maka harus kita menjadi semangat belajar fungsi kuadrat atau belajar matematika. Ternyata kehidupan kita dalam sehari-hari tidak terlepas dari matematika. Ini menjadi semangat kita untuk belajar matematika. Oke. Sebelum kita mempelajari lebih dalam fungsi kuadrat, saya ingatkan kembali, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real. Fungsi ini bisa juga dinyatakan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau diganti fungsi-fungsi yang lain atau variabel-variabel yang lain. Kemudian yang pernah kita pelajari juga anak-anak, ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah setengah dari jumlah akar-akarnya atau setengah dari jumlah akar-akarnya. Kalau kita menggunakan rumus, bisa juga sumbu simetri itu adalah negatif B per 2. Yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, juga ini nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum itu tercapai pada sumbu simetri. Atau kalau kita menggunakan rumus, Y max atau Y min itu sama dengan negatif D per 4A. Oke. Untuk membahas lebih jelas tentang penggunaan fungsi kuadrat, perhatikan contoh sederhana ini. Pada segitiga siku-siku, diketahui jumlah panjang sisi siku-sikunya adalah 20 cm. Hitunglah luas terbesar segitiga tersebut. Nah, caranya anak-anak, ini kita anggap X. Dan sisi siku ini, yang ini Y. Dari informasi diketahui jumlah sisi siku-sikunya adalah 20. Berarti X ditambah Y itu sama dengan 20. Sehingga bisa ditulis Y itu sama dengan 20 dikurang. Anak, apa luas segitiga? Luas segitiga itu ingat, L itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Atau perkalian sisi siku-sikunya dibagi 2. Sehingga ini bisa kita nyatakan nanti L itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Karena X kali Y. X dikalikan Y dibagi 2. Atau X dalam kurung Y-nya kita ganti 20 dikurang X per 2. Oke. Kalau kita lanjutkan L, berarti Lx, ya, karena dalam ubah X itu adalah 20X dikurangi X kuadrat dibagi 2. Berarti ini bisa ditulis 20 dibagi 2, 10X. Dikurang setengah X kuadrat. Ingat, nilai maksimum minimum tercapai pada sumbu simetri. Berarti kita mencari sumbu simetri. Xs itu rumusnya adalah negatif B per 2. Ini kalau kita nyatakan kita bandingkan dengan rumus AX kuadrat tambah BX, ini kita peroleh ini ya. A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 10, di sini C-nya 0. Nah, di sini B-nya adalah 10. Berarti negatif 10 per 2 kali negatif setengah. Berapa anak-anak? Ternyata ketemunya adalah negatif 10 dibagi negatif 10. Sama dengan
10. Berarti luas maksimumnya itu adalah L10. Berapa? Sama dengan masukkan rumus ini. Berarti kita masukkan 10 kali 10 dikurang tengah kali 10 kuadrat. Berapa Nana? 100 dikurangi tengah kali 100. Ya. Jadi luas maksimum segitiga itu adalah 50 meter persegi. Atau nanti bisa menggunakan cara lain, bisa kalian menggunakan rumus Y sama dengan Y mark adalah negatif D per A. Bisa kalian gunakan rumus ini. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua, seutas kawat panjangnya 60 cm. Kawat tersebut akan membentuk persegi panjang. Tentukanlah ukuran persegi panjang yang terbentuk agar luasnya maksimum. Luas terbesar persegi panjang tersebut. Sama, ini kita nyatakan, ini panjangnya X, lebarnya Y. Ketahui keliling itu 60 cm. Ingat, keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2. Keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Berarti ini bisa kita tulis 2P ditambah 2L sama dengan 60 dibagi 2. Berarti berapa? P ditambah L sama dengan 30. P-nya adalah X. Lebarnya Y. Sehingga kita membuat persamaan Y itu sama dengan 30 dikurang X. Oke. Selanjutnya kita masukkan rumus. Apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar. Jadi L sama dengan panjang kali lebar. Di sini panjang lebarnya adalah X dan Y. Berarti di sini bisa kita tulis 30 dikurang X kali X. Berapa ini? Kita kalikan 30X dikurang X kuadrat. Berarti fungsi luasnya dalam bentuk Lx sama dengan 30X dikurang X kuadrat. Ini kalau mau kita nyatakan, berarti negatif 1X kuadrat ditambah 30X ditambah 0. Kalau kita bandingkan nanti dengan fungsi kuadrat ini, kuadrat X, berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka akan kita tulis A sama dengan negatif 1, B sama dengan 30, C-nya sama dengan 0. Ya, ini B-nya. Nah, ingat anak-anak bahwa nilai maksimum minimum itu tercapai pada susi. Maka kita bisa mencari nilai susinya. Sumbu simetrinya kita nyatakan XS, rumusnya adalah negatif B per 2A. Berapa B-nya tadi? B-nya 30, berarti negatif 30 hanya negatif 1. 2 kali negatif 1. Berapa? 30 dibagi negatif 30 dibagi negatif 2. 15. Nah, berarti X-nya 15. Maka X-nya 15. X-nya kita ganti di sini. X sama dengan 15. Berapa Y-nya? Y-nya ternyata adalah 30 dikurang X. Berapa? 30 dikurang 15. Berapa anak? 15. Jadi, ukuran dari persegi panjang itu kita peroleh panjang sama dengan 15 cm. Lebarnya adalah
juga 15 cm. Berarti luas maksimumnya berapa? Luas maksimumnya tercapai ya pada ini. Tinggal kita masukkan rumus. L sama dengan 15 kali 15. Berapa? 225 meter persegi. Jadi, luas maksimumnya adalah 225 meter persegi. Atau kalau sudah ketemu X ini, X-nya ini 15 cm, bisa kalian masukkan ke fungsi ini. Oke. Anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Oke. Selanjutnya, anak-anak, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan dengan HT 40 T dikurang 5 T kuadrat dalam satuan meter. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Kemudian berapa tinggi maksimumnya, waktu yang diperlukan peluru sampai jatuh ke tanah. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kita nyatakan dengan ini, HT dulu sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Kita susun dulu. Akan sesuai dengan bentuk umum. Ditambah 0 berarti ini ya. Oke. Ini bisa kita nyatakan dengan HX ya. HX berarti bisa dengan AT kuadrat juga. Kuadrat plus PT plus C. Boleh ini. Dari sini kita peroleh ternyata A sama dengan negatif 5, B sama dengan 40, C-nya sama dengan 0. Oke. Ingat, nilai maksimum minimum tercapai pada apa? Sumbu simetri. Berarti ini kita mencari TS-nya. T, sumbu simetrinya, berarti rumusnya adalah negatif B per 2A. Tadi rumus fungsinya adalah apa? HT sama dengan ya 40T dikurang 5T. Tadi sudah kita lihat, berarti di sini B-nya adalah 40. Berarti negatif 40 per 2 kali negatif 5. Berapa anak-anak? Negatif 40 dibagi negatif 10. Sama dengan 4. Berarti peluru mencapai tinggi maksimum adalah setelah 4 detik. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Setelah 4 detik. Kalau ditanya, berapa tinggi maksimumnya? Maka kita masukkan sini. Masukkan HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. T-nya kita ganti 4. Jadi H4 sama dengan 40 kali 4 dikurang 5 kali 4 kuadrat. Berapa anak-anak ini? 160 dikurang 5 kali 16. Berapa anak? 160 dikurang 80 meter. Jadi tingginya adalah tinggi maksimumnya 80 meter. Kemudian yang C, yang ditanya, waktu yang perlukan peluru sampai jatuh ke tanah. Ingat anak-anak, persamaan ini HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Ini A-nya negatif. Maka grafik itu terbuka ke, kalau kita nyatakan begini, grafik itu akan begini. Nah,
Tadi mencapai tinggi maksimum, ternyata setelah 4. Ini 4. Tinggi maksimumnya 80. Ini ke sini 4, maka turunnya juga butuh 4. Maka waktu yang diperlukan sampai ke sini, bola jatuh ke tanah adalah 8 detik. Jadi, waktu peluru jatuh ke tanah adalah yang ini. Naiknya 4, turunnya 4. Berarti berapa detik? 8 detik. Jadi, peluru melayang-layang di udara selama 8 detik. Oke. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Gampang ini. Insya Allah kalian bisa memahami dengan mudah apa yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya anak-anak, kerjakan contoh berikut ini dengan memperhatikan apa yang Pak Sinto jelaskan sebelumnya. Oke. Yang pertama ini. Ya. Yang kedua ini. Ini yang kedua, ini dalam soal kedua dan ketiga, ini adalah soal dalam bidang ekonomi. Ya. Silakan ini dikerjakan sebagai latihan soal. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaatnya dari kegiatan kita belajar fungsi kuadrat. Karena kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari fungsi kuadrat, termasuk diri kita sendiri. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan banyak berdoa, banyak belajar, waktunya digunakan sebaik-baiknya. PJJ ini adalah merupakan seleksi alam yang sesungguhnya. Siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan berhasil, dan siapa yang belajar tidak sungguh-sungguh, mudah-mudahan dia segera sadar untuk belajar sungguh-sungguh dan menjadi calon-calon yang berhasil semua. Anak yang masih malas-malasan, ayo kita semangat untuk belajar lebih serius. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.